Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini ya, hari yang sangat luar biasa di Sayyidul Ayyam atau pemimpin di para hari itu sendiri di hari Jumat tadi. Alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah dan tentunya menimba ilmu di Iskariman ini dengan via online gitu ya. Mudah-mudahan hadirnya kita di kesempatan hari ini menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sangat luar biasa di hari ini, mungkin pekan terakhir ya di hari Jumat gitu ya di tahun 2022. Yang insya Allah mudah-mudahan terus setiap harinya kita berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk kemudian berubah, proses gitu ya, berproses untuk berubah. Dan tentunya setiap tahunnya mudah-mudahan ada hal-hal penting, ada poin-poin penting yang selalu kita bisa rubah. Mungkin tahun yang akan datang 2023 harus lebih baik daripada tahun 2022 gitu ya. Tahun ini harusnya lebih baik daripada tahun kemarin. Nah, itu juga menjadi resolusi kita dan juga mudah-mudahan menjadi niat kita untuk selalu berusaha menjadi baik gitu ya, berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam kali ini temanya sangat luar biasa nih. Buat Bapak Ibu sekalian, temanya 2023 saatnya move on. Nah, move on dari apa? Nanti tunggu penjelasannya dan ilmunya yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Asep Supiatna. Nah, sebelum kami serahkan kepada guru kita, sekali lagi kami sangat sarankan untuk bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dan kemudian jika ingin bertanya, silahkan nanti ditulis di kolom chat boleh, atau mau bertanya langsung juga boleh. Yang penting syaratnya adalah mengaktifkan kameranya dan kemudian raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya secara langsung. Tapi jika ingin bertanya via Japri, WA, ataupun di kolom chat, mangga, sangat boleh gitu ya. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah di hari ini, di hari Jumat, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka kajian kita di pekan ke-109 di Iskariman ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin terlebih dahulu kami cek sound terlebih dahulu kepada guru kita. Assalamualaikum Ustaz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini di sini di Cikarang cuacanya mendung nih Ustaz nih. Di sana bagaimana? Hujan malah dari tadi subuh. Dari jam berapa ya? Jam 2 atau jam 3 hujan. Oh, Masya Sekarang Allah. udara. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita simak ilmu dan juga nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Asep pada kesempatan pagi kali ini. Dan kepada guru kita Ustaz Asep kami persilahkan. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Masuri, Ustaz Jadi, Bu Ita, Ibu Ita atau Bapak Ita ini? Kemudian Bapak Rianto, Kang Ita. Kemudian Teh Elis, Mas Al-Ghifari, Pak Dede, Pak Tresna. Nah, ini baru 10 nih yang mengaktifkan video dari 59, jadi baru 20% ya. Mangga ditunggu ya, diantos nusanesna, dinyalakan heula, dihidupin dulu ya kameranya. Nah, kalau yang belum bisa aktif kameranya mungkin karena piranti atau device, nah segera minta ke Pak Yadi ya untuk dibelikan kameranya, webcam, atau diganti handphonenya ya dengan handphone yang baru, biar bisa pakai virtual background. Nah, gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah menghimpun kita di hari yang mulia ini, di event yang mulia ini. Mudah-mudahan kita hadir di sini bukan sekedar kita mengikuti perintah dari perusahaan, rutinitas, tapi benar-benar karena semata-mata mengharapkan ridho, karunia, dan pahala dari Allah. Karena rugi ketika kita melakukan sebuah aktivitas
hanya karena rutinitas. Betul ya, Sadyadi ya? Rugi banget itu. Betul sekali. Capek pikiran, capek perasaan gitu. Makanya segeralah move on ya, sesuai dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih sayang, nikmatnya kepada kita, dan kita pun tentu mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya boleh pingin nanya dulu. Di tahun 2022 ini sampai penghujung nih ya, tanggal 30 ini, menurut antum, menurut teman-teman semuanya, dari skala 1 sampai 5. 1 itu berarti enggak banget, 5 itu tentunya keren banget. Di angka berapa yang menurut antum pencapaian hidup antum di tahun 2022 kemarin? Ya, hari ini sampai akhir tahun ini, pencapaian dari sisi ibadahnya, usahanya, penghasilannya, karirnya, termasuk juga keluarganya, kira-kira dari skala 1 sampai 5, antum sekarang sudah di posisi angka berapa? Nah, boleh diketik di kolom komentar. Nah, Mas Masuri, di angka berapa menurut antum sekarang posisi antum? 1, 2, 3, 4, atau 5? 1 itu enggak banget, 5 itu gua banget, keren banget, sesuai dengan harapan pokoknya. Coba pingin tahu aja, berapa? Kalau kurang dari 10, saya tutup lagi dong acaranya ya. Coba 3, Pak Herianto 3. Oh ini merendah Pak Herianto Maya, padahal sebenarnya 10 ya. Bu Neneng 4. Oke, yang lain? Alhamdulillah mendekati 5. Maksimal 4 loh Kang Mas Suri. Oke. Realis senyum langsung. Kemudian Mbak Dita 3. Oke, yang lain? 3 aja, saya mah, jangan gitu dong, nggak usah pakai mah. Oke, Bu Nur 3, 3,5. 3,5 ada nggak? Nggak ada ya. 1 sampai 5, coba seberapa? 4,5. Oke, boleh lah. 3,5. Yang lain, maka nanti ada Pak Dede jawabnya berapa? 3,75. Yang lain, ayo silahkan. Ini yang belum aktif kameranya ini masih menyimak atau tidak nih? Saya nggak tahu nih ya. Pak Herman, Mas Gary, Mas Isal, Ibu Dwi 3, Pak Dede mas 9 ya. 9 bagi berapa Pak Dede? Oke, baik. Yang lain, Mas Howard itu Mas kan? Ya, takut salah saya ya. 3. Mbak Nurul 4. Oke, baik. Saya boleh dibuka mikrofonnya ya. Saya ingin nanya sama yang paling kecil. Nggak ada yang 2 ya? Oh, yang 3 deh kalau begitu. Ibu Susanti Handayani. Assalamualaikum Bu Susanti atau Mbak Susanti. Halo. Halo. Jari-jari. Halo Mbak Susanti. Hadir. Ah, ini dia kan dipanggil-panggil. Mbak Susanti. Ada Mbak Susanti? Maaf, Waalaikumsalam. Oke, Bu Susanti. Halo Bu. Ya. Oke, baik. Kenapa menjawab 3 Bu? Karena terutama yang menyangkut untuk kepada anak-anak ya, dimana anak tuh keinginan saya kan mereka lebih patuh untuk sholatnya, untuk apa itu saya belum bisa membawa dia ke situ. Oke, baik. Kalau dari sisi pencapaian, keuangan, usaha, ya, berapa tuh? Keuangan sih enggak, ya saya bilang alhamdulillah disyukurnya masih setiap itu masih bisa kebutuhan terpenuhi gitu. Tapi kalau enggak bisa berapa tuh? Ya? Kalau enggak belum sampai karena kayak ini yang di Eskariman belum closing. Oh gitu, iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Susanti ya. Baik, saya nanya sama yang paling gede. Oke, siapa yang paling gede? Oh iya, yang mendekati 5 nih. Pak Nuroso 4,5. Halo, Assalamualaikum Pak Nuroso.
Halo. Assalamualaikum. Passwordnya Pak? Pak Nuroso hadir? Hadir. Oke, baik. Nah, oke. Boleh dong diaktifkan videonya Pak? Nah, gitu dong. Gantengnya kan Pol kalau begini ya. Oke. Baik, Pak Nuroso kenapa jawabnya 4,5? Ya, mungkin dari segi ibadahnya masih kurang maksimal. Oh, kurang maksimal. Ini kok kurang maksimal kok nilainya 4,5, Pak? Kalau kurang itu biasanya 2, 3 gitu loh. Ya, alhamdulillah untuk ibadah, ngaji, segi eksperimen, bertambah ilmunya. Kemarin-kemarin belum. Oh gitu, siap. Dari sisi kondisi keuangan, kondisi keluarganya gimana Pak? Untuk ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuroso ya. Oke, baik. Makasih Pak Nuroso ya, dede bayinya dedenya juga ikut kajian. Sip, makasih. Mudah-mudahan jadi pahala buat semuanya. Oke, terakhir nih bagi MC kita nih. Ustaz Masuri. Mendekati 5 itu berapa? 4,1, 4,8, 4,9 atau berapa? 4. Bismillah 4,7 saja. Oh, jadi 4,7. Kalau dibandingkan mungkin dengan tahun lalu gitu ya, di mana tahun lalu sangat jauh berbeda dengan tahun yang ini, Ustaz. Oh iya, memang angkanya juga berbeda kalau tahun 2021. Nah, sekarang itu 2022. Siapa tahu kan nanti tahun 2023 naik dari skala 1 sampai 10 naik aja. Oh iya, mantap ya, luar biasa ya. Baik, Tapi terima kasih teman-teman. Alhamdulillah ya. Berarti kalau 4,7 sudah mendekati sesuai dengan yang diharapkan. Insya Allah. Baik itu dari sisi ibadah, baik itu dari karir, keuangan, dan lain sebagainya. Baik, nah nanti kita akan coba compare dengan setelah saya menyampaikan materi, pertanyaannya nanti sama. Mudah-mudahan jawabannya juga sama. Yang tadi sudah jawabnya 3, jawabnya 4, sekian, jawabnya sekian. Mudah-mudahan nanti di penghujung acara jawabannya tetap sama. Ya, kenapa? Karena semuanya tentu perlu dikonfirmasi. Nah, hari ini Bapak Ibu teman-teman semuanya kita akan membahas tentang 2023 ke depan. Mudah-mudahan kita bisa segera move on lebih baik lagi. Yang awalnya tadi 3, mudah-mudahan 2023 menjadi 4. Amin. Yang awalnya 4 mudah-mudahan menjadi 5 dan seterusnya. Kenapa? Karena tentu hidup ini harus terus bertumbuh. Hidup ini harus terus berubah, betul nggak? Kenapa? Karena kurvanya begini. Kalau misalkan kita menggunakan kurva X dan Y, X dan Y. X itu adalah waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah curahkan kepada kita, yang itu sudah pasti akan bertambah. Betul kan? Dari sisi jumlah waktu yang sudah kita habiskan, itu pasti akan bertambah, nggak mungkin berkurang. Jumlah yang sudah kita pakai, termasuk rezeki yang sudah Allah berikan, pasti sudah nambah kan? Yang awalnya tahun lalu sekian, kita habiskan rezeki kita, sekarang pasti sudah bertambah lagi. Artinya sudah berkurang tuh jatah kita mendekati ujung. Nah, kurva X, itu X ke kanan. Kurva Y yang ke atas itu adalah dari sisi kualitas kehidupan kita. Contoh misalkan, kalau tadi Pak Masuri, kalau di tahun 2021 kemarin, kualitas kehidupan kita 4, berarti ada 4 baris misalkan. Maka di tahun 2022 kemarin, sampai akhir tahun ini, kita naik nggak sih? Kalau kita tidak naik, berarti kita hanya menghabiskan jatah waktu kita. Hanya menghabiskan jatah rizki kita, tetapi tidak melakukan yang namanya peningkatan kualitas. Harusnya setiap waktu itu bertambah bilangannya, maka kualitas kehidupan kita harusnya lebih bertambah juga. Nah, itu yang disebut dengan move on. Yuk kita segera move on. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bahwa yang namanya hidup akan berakhir di waktu kapan. Nah, ketika kita sudah melewati tahun 2022, meskipun kita tidak pernah meyakini, tidak pernah menganggap bahwa ada hal yang istimewa pergantian tahun dalam Masih, nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena setiap hari pun adalah pergantian waktu. Itu harus kita pahami dulu. Jadi jangan sampai kemudian orang iskariman tiba-tiba
malam tahun baruan kemudian nyunut petasan gitu kan, dar der dor gitu kan, trompetan dan sebagainya. Itu bukan kita banget. Tetapi pergantian waktu itu tentunya harus menjadi evaluasi buat kita. Termasuk kalau hitungan bisnis kan rata-rata menggunakan kalender Masehi. 2023 kita pencapaian target perusahaan berapa, mempersiapkan nanti di 2023 nanti. 2022 sekarang sudah mau di ujung, kemudian 2023 sudah di depan. Pertanyaannya bagaimana kualitas kehidupan kita? Sementara dalam dunia bisnis sekarang terjadi yang disebut dengan era disrupsi. Disruption era, bahwa semua hal berubah begitu cepat, begitu luar biasa. Para peneliti, teman-teman, menyebutnya dengan VUCA word. VUCA itu apa? V-nya itu adalah volatility. Bahwasannya hari ini terjadi perubahan yang begitu bergejolak. Begitu masif. U-nya apa? Uncertain. Bahwa perubahan hari ini tidak pasti. Maksudnya tidak pasti itu susah diprediksi. C-nya apa? Kompleks. Bahwa yang namanya perubahan hari ini memang sangat kompleks. Tidak hanya satu variabel yang mempengaruhi perubahan, banyak variabel. Bahkan tidak hanya dalam urusan bisnis, ya, dalam urusan berumah tangga pun terjadi perubahan yang sangat kompleks. Dan banyak orang tua yang nggak siap dengan perubahan itu. Dan hanya apa? Ambigu, susah ditebak, nggak jelas. Kok bisa ya, kok begini dan begitu. Contoh misalkan, teman-teman pasti tahu bagaimana perubahan teknologi yang terjadi hari ini. Dulu zamannya Pak Yadi, kalau nonton film itu layar tancap. Ya, di lapangan, di jalan gitu, kita nonton bareng-bareng. Itu dulu udah keren banget. Dulu. Sekarang itu di handphone kita masing-masing, di gadget kita masing-masing, di laptop kita masing-masing, kita sudah bisa memilih film yang akan kita tonton. Dulu kalau kita mau nonton film seru itu harus datang ke balai desa, ke rumah orang kaya. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang punya TV, yang punya saluran televisi. Kita yang nggak punya, saya masih ingat saat itu kita tiap sore itu nongkrong ke rumah tetangga. Demi apa? Demi nonton Satria Baja Hitam. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa. Sekarang semua orang bisa nonton dimanapun. Nggak harus di rumah, di perjalanan. Coba teman-teman di mobil sambil nonton. Betul nggak? Di kereta sambil nonton. Di pesawat di depan kita sudah disuguhi tontonan. Zaman terus berubah. Dulu kalau kita bisa dibilang kalau mau ke pasar, mau belanja itu harus becek-becekan, harus desak-desakan. Sekarang cukup dengan handphone, semua bisa dibeli. Apa yang nggak bisa dibeli dengan handphone? Semua, yang penting duitnya ada. Gitu. Apapun ada di sini. Elis mau pesan apa? Gorengan, bisa. Gitu. Nggak perlu ke depan, gitu kan, ke warung, ada di handphone. Beli popok bisa di handphone, betul kan? Isi saya aja langganan popok tiap bulan berapa tuh di handphonenya. Baju bisa di handphone, sepatu di handphone, walaupun pas datang ternyata nggak pas. Tapi memang begitulah. Gitu. Dulu kalau kita mau bepergian naik ojek harus ke pangkalan ojek. Sekarang nggak perlu, tinggal di handphone. Dulu kalau misalkan mau transaksi harus ke bank, sekarang di handphone. Semua luar biasa. Dan teman-teman ada banyak pekerjaan yang hilang tergerus karena perubahan ini. Contoh, yang hilang sekarang pekerjaan apa? Penjaga pintu tol. Ya kan? Dulu kita datang, itu kan lewat, bayar kembalian, ambil kartu, bayar kembalian. Sekarang udah cashless. Cukup tempelkan, selesai. Apalagi yang hilang? Beberapa waktu ke depan mungkin counter-counter bank gitu kan, itu akan hilang. Kenapa? Karena orang udah nggak perlu lagi datang ke bank untuk lakukan setoran uang tunai. Cukup di ATM, ngambil di ATM, transaksi di handphone. Nggak perlu lagi bank. Bahkan sekarang sudah mulai menjamur virtual bank, digital bank. Semua terjadi di situ. Jualan, dulu zamannya saya angkatan berapa sih HB-HB-nya? 3 ya?
Lupa Kang. Lupa ya. Yang di Bogor atau di Bandung? Di mana ya? Kayaknya di Bogor deh. Kalau Di Bogor. UTHB-nya inget di Blok M. Oh iya, UTHB-nya di Blok M, ininya di Bogor berarti. Itu dulu para pebisnis kalau kita dampingi iklan, itu nggak pernah ketemu tuh iklan di Facebook gitu kan. Iklannya di mana? Di koran, pasang baliho, itu di apalagi spanduk gitu kan. Sebarin flyer gitu kan, habis Jumatan gitu kan. Itu jadul banget kan gitu. Sekarang sudah era digital. Kemarin saya ngisi training teman-teman Quranic Family Camp. Pesertanya sekitar 30 pasang. Bayarnya sekitar 4,5 juta satu orang. Saya tanya, saya kan nggak tahu harganya berapa, saya nggak tahu jualannya di mana, dapat pesertanya berapa, nggak tahu. Saya mah bagian ngisi aja. Berapa pesertanya? Sekian pasang Ustaz. Sekian pasang Ustaz. Angkatan sebelumnya 32 pasang. Kemarin sekitar 30-an pasang. Saya tanya beberapa peserta. Pak, Bu, tahu acara ini dari mana? Tahu nggak? Dari TikTok. Dari Instagram. Nggak perlu biaya besar untuk melakukan penetrasi pasar. Sama kan teman-teman juga begitu. Dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Pertanyaannya, kalau dunia sudah berubah, bagaimana dengan kita? Kalau cara-cara di luaran sana, teknologinya berubah, gitu kan? Customer behavior-nya berubah. Lantas, apakah kita juga berubah? Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sering ngeluh, aduh jualan saya belum laku. Pertanyaannya cara jualan kita gimana selama ini? Jangan-jangan kita hidup di tahun 2022, tapi menggunakan cara jualan di tahun 97. Itu jadul. Maka jangan salahkan takdir gitu, ketika jualan kita belum laku. Sekarang udah eranya luar biasa. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu produser acara reality show. Jadi beliau ini salah satu produser yang ini acara reality show-nya itu paling laku di TV saat itu. Di tahun 2015 sampai 18 kalau tidak salah. Pernah dengar nggak reality show judulnya gini, Katakan Putus? Pernah? Pernah. Pernah kan? Saya tanyakan sama dia, Mas, namanya Mas Bisma, Mas, wah keren banget ya, sebelum ada judul Udah Putusin Ajanya Ustadz Felix, antum sudah bikin reality show agar orang itu putus. Kata dia apa? Jangan salah Ustadz, niatan saya dulu bukan untuk itu. Niatan saya bukan untuk itu gitu kan. Niatan saya saat itu adalah ya untuk rating gitu kan. Gimana caranya biar rating saya, acara saya bagus gitu. Nggak ada niatan dakwah, nggak ada niatan orang putus karena haram, nggak ada. Saya nggak ngerti saat itu. Berubah tuh sekarang. Gimana caranya agar dia punya kemampuan, dia punya kreativitas, dia punya gagasan yang bisa bermanfaat buat dakwah. Coba. Dia melakukan yang namanya move on tuh kan gitu. Dari dunia dia di masa lalu. Nah, sama teman-teman sekalian, di bisnis properti juga begitu. Di bisnis apapun juga begitu. Makanya seorang pengusaha, dia juga seorang pelatih, pembicara, dia mengatakan bahwa perubahan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Pilihannya adalah kita akan resisten terhadap perubahan atau kita cooperate, kita berdamai gitu dengan perubahan, lalu kita memanfaatkan perubahan itu. Semua itu pilihan kita. Semua pilihan kita. Apakah kita akan menyalahkan perubahan, ataukah kita akan memanfaatkan perubahan? Sering kita menyalahkan digital era, gitu kan. Sering kita menyalahkan industri 4.0, gitu. Kita sering menyalahkan keadaan. Tanpa kita sadari, kita tidak berhasil memanfaatkan keadaan. Termasuk pandemi. Bagi sebagian orang, betul pandemi itu hantaman, berat gitu.
Kita aja sama Pak Yadi tuh ngusulin proposal ke salah satu perusahaan otomotif, nggak jadi ya. Wah gitu kan, pandemi gitu kan. Saya masih ingat tuh ya. Betul kan Pak Yadi ya? Wah nggak jadi. Betul. Masuk masa pandemi berat banget. Tapi ternyata di balik pandemi ada orang yang bisa, dalam tanda petik ya, memanfaatkan perubahan karena pandemi. Memanfaatkan digitalnya, memanfaatkan online, memanfaatkan apapun itu. Saya salut dengan salah satu sahabat saya di Cianjur. Namanya Kang Supriyadi. Dia membuat kajian online saat itu. Masuk masa pandemi, dia bikin kajian online. Namanya ngaji subuh. Awalnya, saya masih ingat tuh di awal-awal pandemi itu, saya dengan teman saya, salah satu teman saya bilang, teman-teman ini Kang Supriyadi nih laptopnya komputernya hang gitu kan, sudah nggak kuat lagi untuk ngadain kajian subuh, yuk bantuin yuk kita sedekah bareng-bareng gitu kan, buat bantuin, kita ngumpulin tuh ada 100.000 200.000, kebelilah PC baru gitu kan. Setelah itu berubah lagi, kita perlu kamera nih buat kajian, dan sekarang ya Robi gitu. Itu kajiannya tiap subuh ya mungkin sekitar 400 sampai 500 orang. Kenapa? Berhasil memanfaatkan pandemi. Ada juga pengusaha bangkrut, tapi juga ternyata tidak sedikit karena pandemi dia justru malah bangkit. Semua tergantung kita. Saya pun begitu. San Masuri, saya bikin Art of Dakwah nih, tanya Teh Elis itu juga karena pandemi gitu. Bingung mau ngapain gitu kan, di rumah gitu kan, apa namanya istilahnya itu, nongkrong gitu, ngapain gitu kan, nggak ada kerjaan gitu kan. Kalau nggak ada kerjaan duit banyak sih nggak apa-apa gitu kan, ini nggak ada kerjaan duit nggak ada gitu kan. Aduh gimana, tapi kan kita nggak boleh kemudian kita menyalahkan keadaan. Gimana caranya memanfaatkan perubahan sehingga menjadi sebuah peluang. Ketemulah dengan Art of Dakwah online, membelah hikmah online, dan lain sebagainya. Ternyata Allah berikan bagi orang yang memanfaatkan perubahan itu juga perubahan. Maka ya semua kembali kepada kita. Makanya kalau misalkan perubahannya itu paksaan, tapi bagaimana kita menyikapi perubahan itu pilihan. Berubahnya dunia hari ini kita nggak bisa memilih. Tapi apakah kita akan ikut move on gitu kan dengan perubahan yang hadir hari ini, itu adalah pilihan. Pilihan. Maka teman-teman coba tebak gambar di layar Anda. Tiangnya ada 2 atau 3? Coba ketik di kolom komentar. Tiangnya 2 atau 3? 3. Tergantung sudut pandang, Kang. Tergantung sudut pandang ya. Bisa. Ya, yang betul berapa? Yang betul terserah. Gitu. Mau 2 boleh, mau 3 boleh, tergantung pilihan kita. Gitu. Kalau kita memilih bagian atas ada 2, kita milih bagian bawah ada 3. Sama dengan perubahan. Nah, di penghujung tahun 2022 ini pun sudah bukannya saatnya lagi, sudah bukan zamannya lagi kita menyalahkan keadaan. Kita menyalahkan pesaing, kita menyalahkan ekonomi lesu, kita menyalahkan apa lagi? Regulasi sulit. Kita nyalahin apa lagi? Betul kan? Di jualan properti kan banyak tuh tantangan di luaran sana. Tapi bukan saatnya lagi kita menyalahkan keadaan, menyalahkan hal-hal yang di luaran sana. Saatnya kita move on, saatnya kita berubah, saatnya kita membenahi diri. Bahkan Einstein pernah mengatakan, termasuk gila orang yang berharap hasil yang berbeda dengan cara-cara yang sama. Jadi teman-teman kalau jualan properti, kita berharap hasilnya beda, tapi cara-caranya sama. Itu kata Einstein disebut orang gila. Kenapa? Karena kalau kita berharap hasil yang berbeda, caranya pun harus beda. Kalau hari ini kita belajar online, begini-begini saja, maka nggak akan ada perubahan yang berarti dalam hidup kita. Maka kita harus move on, segera berubah. Dan ternyata teman-teman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berubah itu perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sunatullahnya begitu.
Allah tidak akan menimpakan kepada sebuah kaum sesuatu tanpa sebab sesuatu yang dilakukan oleh kaum itu. Kalau nikmat, Allah akan ubah menjadi bencana karena kaum itu berubah. Sebaliknya, sebuah bencana, sebuah kesulitan, sebuah tantangan akan menjadi berkah, akan menjadi nikmat juga sama. Karena kaum itu mengubah dirinya. Ada yang dia lakukan, ada yang dia ubah. Ma bi anfusihim, apa-apa yang ada dalam diri dia. Jadi kalau misalkan kita merasa di tahun 2022 ini ada sesuatu yang belum sesuai dengan yang kita harapkan, maka kalau mau 2023 ini berubah menjadi lebih baik, Allah rubah takdir hidup kita, Allah berikan kehidupan yang nikmat kepada hidup kita, Allah berikan kebaikan-kebaikan hidup kita, maka syarat pertamanya adalah Anda harus berubah. Kita harus berubah. Ma bi anfusihim. Apa-apa yang ada dalam diri kita, kita rubah dulu. Kita rubah dulu. Agar apa? Agar Allah memberikan kebaikan. Allah ubah yang tadinya bencana menjadi nikmat, yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya sempit menjadi lapang, yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya kecil jadi besar. Kadang saya merasa tahadus bin ni'mah, pas dilihat pembukuan pribadi itu, ya Allah, saya hanya melihat bukan pemasukan, tapi pengeluaran. Gede banget ya pengeluaran. Ya Allah, gitu kan. Ternyata nggak kebayang pengeluaran kita sekarang itu ternyata Allah berikan rezekinya gitu. Cukup gitu. Bersisa, ada sisanya. Ya walaupun nggak gede-gede amat seperti Pak Masturi lah, yang udah 4,7. Mungkin saya baru 2,7, 3,0 lah gitu kan. Tapi tahadus bin ni'mah gitu kan, ada perubahan gitu kan dalam jenjang waktu yang sudah Allah berikan. Berubah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Athaillah pernah mengatakan, kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam takhriq min nafsikal awaida. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin engkau mendapatkan hal yang luar biasa sementara engkau belum mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jadi kalau kita mau nih, Allah berikan sesuatu yang luar biasa, karirnya luar biasa, bisnisnya luar biasa, jualannya luar biasa, keuangannya luar biasa, keluarganya luar biasa, ibadahnya luar biasa, maka syaratnya adalah Anda harus berubah, kita harus berubah. Nggak mungkin gitu, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sementara kita belum mengubah kebiasaan buruk kita. Ya, itulah kenapa kita harus segera move on. Harus segera berubah. Gak usah nunggu tanggal 31 Desember, enggak. Sekarang juga harus berubah. Nggak perlu nunggu trompet gitu, nggak perlu nunggu, enggak. Ya daripada diisi dengan gitu, beli-beli trompet, walaupun buat anak kita ya, terasa itu sebuah mainan. Padahal itu cara Barat untuk membuat anak-anak generasi Muslim hilang identitasnya, sehingga justru malah tercederai dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Dari 109 yang hadir hari ini, mudah-mudahan tidak ada yang membelikan anak-anaknya trompet-trompet tahun baruan begitu. Ya, petasan-petasan, nggak usah lah, liatin aja lah. Ya Allah, sayang banget duit dibakar-bakar, gitu kan? Coba berapa juta, berapa miliar tuh malam itu uang yang terbuang hanya dengan petasan. Ini kan cuma mainan, iya cuma mainan. Itu yang cuma-cuma itu loh yang justru berbahaya. Kayak mudah-mudahan nggak ada ya. Kalaupun punya uang, lebih baik kumpulkan ke Ustadz Masturi, kita kumpulin sedekahnya, kita bikin wakaf apa. Saya juga sekarang sedang bikin wakaf sound system. Kenapa? Karena malu saya itu kalau ada acara-acara pengajian, acara-acara dakwah, sound systemnya jelek-jelek. Gitu. Maka daripada begitu ya udahlah kita patungan, kita bikin sound system, beli sound system yang bagus dan itu bisa dipakai, silahkan. Berubah. Gitu. Tanpa itu ya kita nggak akan mendapatkan hal yang luar biasa. Dan tentunya berubah itu yang bisa memberikan kita kebaikan, ya berubahlah bersama Al-Quran. Karena Umar bin Khattab pernah menyampaikan,
Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, nuntun dia, jagain dia, ngendaliin dia, itu Al-Quran akan mengendalikan kita. Al-Quran yang akan nuntun. Maka kata Umar bin Khattab, maka Al-Quran akan membawa dia ke surga. Tapi ingat tuh, kalau Al-Quran disimpan di belakang kita, Al-Quran dijadikan makmum, kemana Al-Quran akan pergi tergantung kita, terserah kita. Itu yang sekarang tuh terjadi, penyimpangan-penyimpangan terhadap pemaknaan terhadap ayat. Ayatnya nggak salah, memaknainya yang keliru gitu. Lakum dinukum waliyadin dimaknainya salah. Yuk kita Natalan bareng. Gimana sih gitu? Ayatnya nggak salah gitu. Kita yang memaknai ayat itu yang salah. Itu tandanya kita yang mengendalikan Al-Quran. Kita yang jadi imamnya, Al-Quran jadi makmumnya. Gimana Al-Quran terserah kita. Maka kata Umar bin Khattab, kalau posisinya seperti itu, maka Al-Quran akan mendorong dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka yuk berubah bersama Al-Quran, move on bersama Al-Quran. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian. Agar kita bisa move on bersama Al-Quran, yang mudah-mudahan nilai kehidupan kita menjadi lebih baik. Ada di mana itu? Salah satunya, ini banyak sekali di dalam Al-Quran, tapi saya penggal salah satu ayat yang Allah sampaikan di dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi kalau misalnya kita jualan pernah rugi, nah ini nggak pernah rugi. Tidak akan pernah. Lan. Ini tanya sama Ustaz Yadi lah kalau urusan bahasa Arab. Lan ini harfun taukid yang menggambarkan bahwa tidak akan pernah sampai hari kiamat pun. Artinya apa? Perniagaan ini nggak pernah rugi. Kita bisnis mungkin rugi. Kita usaha mungkin rugi. Kita jualan mungkin rugi. Tapi ini perniagaan sama Allah ini nggak pernah rugi. Yang membuat kita terus move on lebih baik. Apa itu? Dari ayat ini jadi 3 pesan yang ingin Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita harus melakukan yang namanya yatluna kitaballah. Senantiasa orang yang akan berubah itu adalah orang yang dekat dengan kitab Allah, dekat dengan Al-Quran, dia ta'ahadul Quran, dia menjaga interaksi dia dengan Al-Quran. Secara pemaknaan kita, sebagai seorang muslim, maka kita harus terus melakukan namanya personal improvement. Kenapa? Karena sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau cerdas, dekat aja sama Al-Quran. Kalau mau tips jualan, bukan ke Robert Kiyosaki, gitu. Ke Al-Quran. Ada kok. Kalau kita mau belajar public speaking, gitu, ya jangan ke T.H. Eker, gitu. Al-Quran. Allah sudah ajarkan semuanya di situ. Kalaupun belum ada, Allah berikan lagi petunjuk selain Al-Quran yang dinobatkan oleh Al-Quran, yaitu apa? Sunnatul, apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, ketika kita hidup, maka yang pertama harus dilakukan adalah dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Maknanya bacalah ayat-ayat Allah, bacalah ayat-ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat berarti Al-Quranul Karim. Yang tersirat itu ayat-ayat Allah kauniyah, ciptaannya, ilmu-ilmu pengetahuan, pelajari gitu. Ini mah saya kok melihat citra yang negatif ada pada diri muslim. Apa itu? Nggak gaul dengan teknologi. Harusnya seorang muslim itu dia bisa menguasai teknologi. Anda jualan, ya pakailah Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, apalagi TikTok Ads, pakai itu semua ilmu itu. Biar apa? Biar hidup kita berubah. Atas izin
Allah. Anda mau sukses, ya berikan dong perhatian Anda yang cukup untuk yatsluna kitab Allah. Sisihkan waktu, sempatkan waktu kita untuk dekat dengan Al-Quran, membaca ciptaan-ciptaan Allah, ilmu Allah, semua kan itu ilmu Allah. Nabi aja nyuruh kita belajar sampai ke negeri Cina. Nabi aja kita perintahkan kita untuk belajar dari siapapun. Yatsluna kitab Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Perhatikan apa yang sudah kita siapin. Kalau misalkan kita sudah di penghujung 2022, memasuki 2023, apa yang harus kita siapin? Nah, salah satu yang harus kita siapkan adalah yuk, kita harus terus bertumbuh menjadi lebih baik. Ilmunya bertambah, kapasitasnya bertambah, prestasinya bertambah. Kalau kata salah satu alumni AOD, kemarin itu sebutnya apa? Excellent inside, apa gitu, outside. Inside-nya itu excellent, outside-nya juga excellent. Maksudnya seorang mukmin itu imannya kuat, prestasinya hebat, gitu loh. Dan nggak mungkin itu tanpa yatsluna kitab Allah. Belajar. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalau dalam konteks bisnis, teman-teman berbisnis, teman-teman berjuang, berkarir, improvement itu apa sih? Improvement itu adalah peninjauan terhadap suatu proses atau hasil suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan untuk menemukan berbagai faktor yang menjadi hambatan keberhasilan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan. Ngerti nggak? Saya juga nggak ngerti. Intinya begini. Intinya kita lakukan evaluasi. Apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan, hambatan-hambatan, bottleneck, penyumbat rezeki datang, penyumbat jualan nggak laku, penyumbat karir mandek, penyumbat keluarga nggak benar, penyumbat anak-anak susah diatur, gitu. Temukan penyebab-penyebabnya, lalu temukan juga faktor-faktor pendukungnya. Itu yang disebut dengan evaluasi yang menghadirkan improvement. Jadi kalau kita hanya mengevaluasi sebabnya, tapi tidak ditemukan faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan kita, itu namanya bukan improvement. Itu hanya nostalgia. Itulah yang kemarin dibahas sama salah satu tim saya, Ustadz Luki, di kajian Arsul Islam, membasuh luka lama. Akhirnya nggak bisa move on. Kenapa? Karena tercederai masa lalunya dengan kegagalan. Aduh, saya 2022 kok susah banget ya. Iya sih, saya memang begini. Oh, nggak terjadi itu improvement. Kenapa? Nggak terjadi evaluasi. Peninjauan kembali. Gimana caranya teman-teman agar hidup kita terevaluasi? Nah, sekarang saatnya praktek. Boleh ya? Boleh nggak? Nggak ada suaranya. Boleh nggak praktek hari ini? Boleh banget. Oh, baru 2 orang jawab. Yang lain mana? Boleh nggak? Boleh. Oh, boleh banget. Oh, boleh. Oke. Boleh. Baik. Kalau boleh berarti saatnya praktek. Tapi susah saya prakteknya. Kalau saya nggak bisa melihat teman-teman. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 117 itu. Cara prakteknya, ya saya harus lihat dong, Anda praktek atau tidak. Ya, siap ya? Baik. Jadi, cara ini bisa untuk meningkatkan perbaikan hidup kita dan kinerja. Jadi ini bisa dipraktekkan baik itu dalam konteks pribadi maupun bisnis karir. Saya menyebutnya, bukan saya sih, saya mengambil dari satu konsep namanya ERRC Grid. Apa? ERRC Grid. Nah, cuma saran saya praktekin sekarang. Ya, siap ya? Halo, yang lain siap nggak? Yang belum on cam, siap? Wah, sambil ngopi, sambil ngudut juga ya. Yang penting praktek ya. Oke, baik. Jadi gini,
ERAC Grid ini adalah salah satu metode untuk melakukan evaluasi perbaikan diri. Caranya gimana? Anda harus mengisi 4 grid. Ya, 4 grid. Dimulai dari E, I. Ya. E ini apa? Langsung praktekin. Adalah sesuatu yang harus Anda eliminasi atau harus Anda hapus. Baik berkaitan dengan aktivitas, proses, kebiasaan, tools, atau apapun itu, yang kalau Anda hilangkan, hidup Anda jadi lebih baik. Kalau Anda hilangkan, karir Anda lebih baik. Kalau Anda hilangkan, jualan Anda lebih laku. Kalau Anda hilangkan, waktu Anda lebih efektif. Oke, siap? Nah, sekarang saya berikan waktu 1 menit. Silahkan Anda tuliskan apa saja yang harus Anda hilangkan dari kebiasaan Anda, aktivitas Anda, proses yang selama ini Anda lakukan, habits yang selama ini Anda biasakan, atau alat-alat tools kegiatan yang Anda pakai selama ini yang kalau Anda hilangkan itu, wih, bisnis Anda lebih bagus, karir Anda lebih bagus, jualan Anda lebih bagus, kehidupan keluarga Anda lebih bagus, keuangan lebih bagus. Saya berikan waktu 1 menit. Silahkan. Boleh diketik di kolom komentar, boleh ditulis dulu di bukunya masing-masing atau di alat tulisnya masing-masing. Kira-kira apa saja aktivitas, proses, kebiasaan, tools yang kalau kita hilangkan, ini membuat kerja kita, karir kita, kehidupan kita better, lebih baik. 30 detik lagi. Oke, silahkan yang lain. Boleh diketik di kolom komentar atau diketik juga di apa namanya? Di bukunya masing-masing, nggak apa-apa. Dua 20 detik lagi. Udah tadi. Ada tapi 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Coba kita lihat. Sesuatu yang harus dihilangkan berarti jangan dilakukan lagi. Contoh nih dari teman-teman nih yang harus dihilangkan. Kata di atasnya. Menunda. Betul nggak? Coba kalau kebiasaan menunda kita dihilangkan, kita nggak nunda-nunda lagi. Insya Allah karir kita, jualan kita, bisnis kita, keluarga kita lebih baik. Yakin? Oke. Tidak sabaran. Oke. Banyak loh orang bermaksiat itu karena nggak sabaran, betul kan? Banyak orang pakai riba karena nggak sabar. Ada sebuah kisah anak kecil, masih ingat nggak? Kisah Imam Ali nitipin hewan tunggangannya ke seorang anak kecil. Jadi kalau bahasa kita misalkan saya nitipin ke Pak Mas Suri, Mas Suri titip ya. Oh iya Pak, saya beraktivitas, saya keluar lagi kok. Pak Mas Surinya nggak ada. Si anak kecil ini nggak ada, kata Imam Ali. Hanya ada hewan tunggangan. Dan pas dicek ternyata tali kekangnya hilang. Ternyata tali kekangnya dicuri oleh si anak. Tali kekangnya, tahu kan tali kekang hewan gitu. Dan akhirnya Imam Ali pergi ke pasar untuk membeli tali kekang. Kenapa? Karena bahaya kan beli tali kekang, berkendaraan tanpa tali kekang, tanpa setir. Maka belilah ke pasar. Pas di pasar ketemu dengan penjual tali kekang, dia kaget. Kenapa? Dia
menyadari bahwa tali kekang yang ada di si penjual itu adalah tali kekang punya dirinya yang hilang. Lalu kemudian ditanya, Pak ini berapa? Harganya 1 dirham. Dari mana Bapak dapat tali kekang ini? Kata si bapak penjual, tadi ada anak kecil yang menjual tali kekang ke saya. Harganya 1 dirham. Maka dibelilah oleh Imam Ali 1 dirham. Apa jawaban Imam Ali? Ini tali kekang saya, Pak, yang hilang. Andai si anak tadi itu sabar, 1 dirham itu akan menjadi milik dia. Kenapa? Karena saya sudah berniat dari awal, saya ingin ngasih dia 1 dirham. Akhirnya apa yang terjadi? Si anak itu mendapatkan tetap 1 dirham, tapi karena nggak sabar, 1 dirhamnya bernilai haram. Tapi kalau dia sabar, 1 dirhamnya dapat yang halal. Makasih Pak Herianto, nggak sabaran. Males, oke. Yang harus di-eliminate, game online, maksiat, oke, good. Menunda-nunda, scrolling medsos, males, rasa bosan, mager. HP online yang nggak kenal waktu, kurang bermanfaat, oke, good. Tidak memanfaatkan waktu dengan baik, oke, banyak nonton, menunda pekerjaan, gampang menyerah, overthinking, mager, rasa kurang pede, tidur. Loh, Mbak Dwi, tidur harus dihilangkan, Mbak Dwi? Oh, enggak ya, kalau tidur janganlah. Kan itu bagian dari istirahat. Mungkin tiduran gitu ya, tiduran saat kerja, itu malas-malasan, nunda pekerjaan, marah pagi-pagi, oke, baik. Kebanyakan nonton, oke, baik. Iya, itu dia ya. Sampai ikatan cinta berapa ya? Oke, baik, makasih. Nah, itu yang I. Nah, itu nanti silakan dipakai juga di divisinya masing-masing, di perusahaannya masing-masing. Yang kedua R. R-nya apa? Adalah reduce. Apa yang harus Anda kurangi? Ya, kalau tadi dihapuskan, di-eliminate, sekarang yang dikurangi. Baik itu aktivitas, proses, habit, tool, dan apapun itu yang kalau Anda kurangi, nah, berarti sesuatu yang dikurangi itu bukan yang haram, yang mubah, tapi sering menyepelekan waktu kita, atau sering merusak waktu kita, sering melalaikan kita. Hal-hal yang mubah-mubah saja, tapi itu bisa menghabiskan waktu kita. Sebenarnya mubah nonton bola, tapi karena keseringan nonton bola, nah itu namanya dikurangi. Kalau dihilangkan itu maksiat. Yang haram, tadi misalkan overthinking, males, kemudian menunda-nunda. Nah sekarang kira-kira apa? Bingung. Tidur setelah subuh, nah, itu makruh kan? Kurangi itu. Atau bahkan mungkin dieliminasi ya, dihilangkan. Apalagi main HP, begadang. Kata Bang Roma aja nggak boleh kan? Itu lagunya Pak Yadi dulu ya. Begadang jangan begadang kalau tidak menghasilkan uang. Jalan makan berlemak. Oh, yes, ya. Jajan makanya. Jajan makanan berlemak. Makan berlebihan, melamun. Ada ya melamun. Oke, good. Apalagi coba? Yang harus kita kurangi. Yang kalau kita kurangi, insya Allah karir kita, jualan kita lebih bagus. Dikurangi itu apa? Oke, dah? Sip. Sekarang beda ke R yang ketiga. R yang ketiga adalah sesuatu yang harus kita raise, yang harus kita tingkatkan, harus kita tambahkan. Sesuatu yang kalau kita lakukan itu kerjaan kita jadi lebih better, lebih baik. Contoh misalkan, bikin konten, nah, harus ditambah nih. Kenapa? Karena kemarin misalkan bikin konten cuma 1, sekarang harus 2. Ditambah atau ditingkatin. Menghayal dapat 1 M. Bukan menghayal lah, bermimpi. Nah, bedakan menghayal dengan bermimpi. Coba kira-kira apa nih Pak Masturi yang kalau itu ditambahkan jualan kita lebih bagus? Nah, sebelumnya sudah dilakukan, tapi kurang. Gitu. Perlu ditambah. Perlu jumlahnya, kuantitinya ditingkatin. Penawaran, oke, good. Penawaran yang seperti apa nih?
yang harus kita tambahkan. Sebelumnya sih saya tawarin gitu kan. Tapi kayaknya penawaran saya kurang keren nih. Nah, oh berarti harus sesuatu yang harus kita tambahkan apa nih? Memperbanyak networking. Good. Yang tadinya network kita cuma 1 tambah jadi 2, 2 jadi 3 dan seterusnya. Riset pasar yang sebelumnya riset pasar cuma asal-asalan, sekarang harus dilakukan lebih bagus lagi. Oke, good, makasih. Itu digital marketing. Belajar, sebelumnya kita hanya belajar Facebook Ads, sekarang kita belajar tentang TikTok, belajar tentang Google Ads, belajar tentang apa lagi, ditingkatkan. Oke, good, makasih. Terakhir, memperbaiki kualitas dengan Allah. Oke, good, makasih. Yang C adalah sesuatu yang harus Anda create, yang harus Anda ciptain, yang harus Anda lakukan, yang sebelumnya tidak dilakukan. Kira-kira apa? Yang sebelumnya kita nggak lakuin nih, nah sekarang sudah saatnya kita lakukan. Yang sebelumnya kita lupa nggak lakuin, sekarang kita harus lakukan. Yang dengan melakukan itu, kita bisa lebih bagus. Contoh tadi, mendalami product knowledge. Itu sebelumnya dilakukan atau tidak? Kalau tidak, lakukan. Berarti masuk ke create. Kalau itu dulunya pernah dilakukan tapi nggak mendalam, berarti rise. Evaluasi sebelumnya dilakukan atau tidak? Tidak Pak Asep gitu kan. Yang asal jalan aja gitu. Nah, berarti mulai sekarang dievaluasi. Yang sebelumnya tidak on time, nah sekarang on time. Coba kita lihat Jumat depan. Apakah pukul 8 semuanya sudah hadir atau tidak? Itu bagian dari evaluasi, move on. Jangankan ya. Bagaimana mungkin gitu loh. Kita akan mendapatkan hal yang luar biasa di luaran sana, sementara kita nggak bisa mengendalikan diri kita untuk on time. Skill mengelola orang, oke, good ya, tentang people management, oke, good, makasih. Silaturahmi mau yang create atau rise? Kalau sebelumnya pernah melakukan silaturahmi, nah, di rise berarti di R. Tapi kalau sebelumnya nggak pernah, nah, berarti create. Masuk ke kolom grid yang create. Apalagi? Loyal dengan customer. Loyal dengan customer. Yang loyal itu customer ke kita atau kita ke customer sih? Yang loyal itu customer ke kita atau kita ke customer? Kalau misalkan loyal itu kita ke tim atau tim ke kita? Loyal itu, Pak Masuri. Nah, bingung nih tadi. Kenapa saya tanyakan ini? Karena nanti perspektif yang berbeda melahirkan cara yang berbeda. Loyal itu harusnya itu dari tim ke perusahaan. Itu loyal. Kalau dari perusahaan ke tim itu namanya trust. Trust. Makanya nanti prosesnya beda. Gimana caranya kita trust terhadap customer, trust terhadap tim. Yang kalau kita trust terhadap tim akan loyal ke kita. Sama dengan customer juga begitu. Kalau saran saya mungkin meningkatkan loyal customer. Customer yang loyal kepada kita. Nah, berarti apa tuh yang harus kita create? Agar customer itu loyal ke kita. Sehingga tidak hanya beli dari kita, sampai dia itu jualin produk kita, bantuin, bukain jaringan, bukain peluang. Nah, itu namanya loyal customer. Oke, good, makasih. Yang lain, mempelajari komunikasi. Oke, good. Skill digital marketing, buka bisnis baru. Oke, baik. Termasuk buka cabang baru itu boleh. Itu bisa tuh saja ya. Saya dukung. Cabang perusahaan, mana sih saya di sini aja. Oke, belajar dari orang, merawat komunikasi dengan peminat, kafling. Nah, itu untuk membangun loyal, ya. Walaupun belum mengambil keputusan, ya. Ingat, ketika jualan jangan pernah Anda bilang itu gagal, ya. Nggak boleh. Ketika kita jualan, meskipun dia nggak beli, buat itu menjadi loyal customer di waktu yang akan datang untuk produk yang lain. Tetap itu adalah customer kita.
Itu ada ilmunya ya. Mudah-mudahan nanti ada trainingnya ya. Mengambil keputusan, nah itu juga ada ilmunya. Oke, good, makasih. Nah, ini caranya melakukan evaluasi terhadap kinerja kita. Sehingga kinerja kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mana yang harus dihilangin, mana yang harus dikurangin, mana yang harus ditambahin, ditingkatin, dan mana yang harus diciptain. Mana yang harus dibuat, mana yang harus ditambah, mana yang harus dilakukan, yang sebelumnya tidak dilakukan. Oke, good. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kalau kita bisa melakukan yang namanya IRRC grid ini, maka itu disebut dengan improvement. Kita berarti bisa move on tuh. Bukan hanya fokus pada problemnya, fokus pada masalahnya, fokus pada kegagalannya, tapi kita sudah bisa langsung mengevaluasi hidup kita, diri kita. Itu yang pertama, personal improvement. Yang kedua, wa aqamus shalah di ayat tadi. Kita pun jangan lupakan untuk melakukan spiritual improvement. Kenapa? Karena perintah tentang sholat itu bukan melaksanakan gugurnya kewajiban sholat, tapi wa aqamus shalah, tegaknya sholat. Maksudnya apa? Secara personal, ilmu kita, skill kita bertambah, secara spiritual, kedekatan kita sama Allah pun meningkat. Coba, kira-kira akan jadi seperti apa nasib kita? Skillnya nambah, ilmunya nambah, spiritualnya juga makin kuat, makin dekat sama Allah. Kalau bahasanya Teh Elis, kita akan menjadi pribadi yang unstoppable. Wah. Kenapa? Karena kita secara skillnya kita punya, secara ilmunya kita mumpuni, tapi juga secara spiritualnya kita dekat dengan yang memberi rezeki kita. Kemarin itu beberapa minggu yang lalu saya belajar dari salah seorang coach tentang pitching. Tahu pitching? Ya, bagaimana kita mempresentasikan gitu kan, tawaran kita ke perusahaan. Ada satu kalimat ilmu menarik bagi beliau. Jadi ternyata beliau ini bisa dengan perusahaan besar, dengan tambang-tambang ternama itu dikenal. Tapi ada satu kalimat yang saya jadi pelajaran buat saya saat itu dan sampai detik ini. Dia bilang apa? Saya tidak pernah berharap pitching saya berhasil. Jadi dia tuh tidak pernah menggantungkan saya harus berhasil, saya harus, nggak pernah. Pokoknya saya pitching dengan cara yang terbaik, semuanya saya serahkan kepada Allah. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya berarti bukan rezeki. Tapi dia nggak pernah, ini harus berhasil, nggak pernah. Dia bilang. Intinya yang penting dia persembahkan yang terbaik. Termasuk ketika dia mengisi, dia nggak pernah berharap diundang lagi. Nggak pernah dia berharap berundang lagi. Dia bilang, capek Pak Asep, Kang Asep, teman-teman. Kalau kita ngisi, pengen diundang lagi. Presentasi kita ini diundang lagi. Ketika nggak diundang lagi, ya nggak jadi, dia gagal. Nggak. Pokoknya saat saya ngisi, saya curahkan yang terbaik, saya persembahkan yang terbaik, itu aja. Persoalan nanti diundang lagi atau tidak, itu persoalan lain. Itu mah haknya Allah, itu bukan domainnya saya. Saya bilang keren juga ini. Itu yang disebut dengan tawakal, itu begitu gitu. Kita nggak pernah berharap tentang dunia, kita nggak pernah berharap tentang manusia, kita hanya berharap dari Allah, dan Masya Allah, Allah berikan yang terbaik. Makanya ketika teman-teman jualan, yuk coba kita connect lah sama Allah. Kita nggak pernah berharap jualan kita itu harus laku, enggak. Betul, kita berharapnya pengen laku kan gitu. Tapi udahlah, ketika jualan aja. Niatan kita itu bantuin mereka lepas dari riba, bantuin mereka punya rumah, bantuin mereka punya investasi sesuai syariah. Selebihnya serahkan semuanya kepada Allah. Laku alhamdulillah, saya bersyukur itu semuanya hadza min fadli rabbi. Kalau misalkan gagal, ya berarti bukan rezeki saya. Saya bilang, oh keren. Itu yang disebut dengan tegak sholatnya itu. Spiritualnya kuat sama Allah. Dia tawakalnya hebat sama Allah. Dan tidak hanya itu, tentunya yang namanya tegaknya sholat itu terjauhnya kita dari maksiat. Al-Hasan pernah mengatakan, man sholla sholatan, sing saha-saha jalma, sing sopo-sopo wae,
dia sholat dengan sebuah aktivitas sholat, lantas sholatnya lam tanhahu anil fahsya, tapi sholatnya itu nggak membuat dia mencegah dirinya dari fahsya wal munkar, lam yazdad biha minallahi illa bu'dan, tidaklah bertambah sesuatu dari sisi Allah bagi orang itu kecuali semakin jauh dia dari Allah, semakin jauh dari berkah, semakin jauh dari kebaikan. Jadi harusnya kan berarti setelah kita sholat kita terjaga dari fahsya wal munkar, spiritual improvement. Yang ketiga, jadi setelah ini berarti secara spiritual kita makin dekat sama Allah, makin dekat sama Sang Pemberi rezeki. Sekarang yang ketiga. Di dalam ayat tadi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Artinya apa? Orang yang move on itu dia semakin jiwa sosialnya terempowering, terus bertumbuh, berkembang jadi lebih baik. Kenapa? Karena tentunya innal musaddiqina wal musaddiqati, laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, wa aqradullaha qaradan hasanah, dia sedang melakukan perniagaan pinjam meminjam yang baik dengan Allah. Orang yang move on berarti nampak keberpihakan dia, kepedulian dia terhadap orang lain. Nampak manfaat keberadaan hidup dia di mata orang lain. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling baik manfaatnya, paling banyak manfaatnya. Coba, menurut antum sampai tahun 2022 akhir ini bagaimana personal improvementnya, bagaimana spiritual improvementnya, dan bagaimana sosial empowermentnya. Malu loh dengan salah satu dokter yang dia memanfaatkan ilmu yang dia punya membantu manusia. Saya tampilkan dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita. Mẹป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ โว้ยเกาเหลา จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
Makhluk kita itu. Orang kafir saja. Dia rela mengorbankan dunia untuk membantu sesama. Ini kisah nyata di Thailand. Jadi anak kecil yang tadi mencuri obat, itu yang sekarang jadi dokter. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan jiwa sosial kita? Yang kita beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya, beriman terhadap hari akhir, beriman kepada balasan dunia akhirat, beriman kepada balasan tentang sedekah, beriman kepada surga dan neraka. Tapi jiwa sosial kita rendah. Kecil. Coba dari sekian uang yang kita miliki, berapa persen kita infakkan di jalan Allah? Infak bulanan aja kadang nunggak. Bisa jadi. Berat. Nanti sholat Jumat coba. Berapa rupiah yang kita masukkan ke keropak? Kecil sekali. Yang kedua, ada juga seorang dokter yang lain. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat kita. In Nepal, I found a doctor who does eye surgery for $3. Meet Dr. Ruit. He is the god of sight. He treats people with cataract. It's a disease that 90% of us may get by the age of 65. Our vision gets blurry, everything goes dark, and we can go blind. Cataract surgery costs $200, and not everyone can afford it. But Dr. Ruit figured out a way to treat cataract for just $3 in less than 5 minutes. That's why he went to treat poor people in China, India, Nepal, and even North Korea. So far, he has personally treated 100,000 people for free. It's obvious, if we can make surgeries and medicine cheap, we can save millions of lives, just like Dr. Ruit. That's 1 minute. See you tomorrow. Kalau ingin tahu bagaimana katarak, saya pernah mengalami anak saya yang paling besar itu kedua matanya kena katarak. Dan biayanya itu 30 juta satu mata. Jadi dua mata itu hampir 60 juta saat itu. Itu satu kafling mungkin ya. Betul kan? Satu kafling berapa, Mas Herianto? Mahal. Saya nggak tahu kalau yang orang tua mungkin lebih murah dikit. Mungkin 15 juta sampai 20 per mata. Tapi itu bukan harga yang murah, apalagi bagi orang miskin. Nah, ada orang yang menggratiskan, kalaupun bayar cuma $3, tahu $3 berapa? Kalau sekarang 15.000 berarti cuma 45.000 gitu loh. Untuk mengganti biaya katarak yang hampir $200 paling murah. Artinya apa? Orang itu berbondong-bondong untuk membantu. Dan Allah pasti akan membalas gitu kan kebaikan. Kalau orang kafir dibalasnya di dunia, kalau orang mukmin dunia dan akhirat gitu. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah apa coba manfaat terbesar dari keberadaan diri kita di dunia ini bagi orang lain? Kalau kita selama ini kita mikirnya makan nggak ya? Besok makan apa? Besok makan di mana? Itu berarti kita belum sampai pada fase kemanfaatan. Harusnya ketika kita berpikir hari ini adalah besok ngasih makan siapa? Berapa banyak yang saya beri makan, yang saya bantu. Apalagi kalau misalkan dimanfaatkan orang, itu menunjukkan kita tidak punya otoritas berarti. Jangan pernah mau dimanfaatkan. Kalaupun kita dimanfaatkan untuk kebaikan. Tapi jangan jadi negatif feel-nya dimanfaatkan. Berkontribusi. Nah, itu dia. Dalam kebaikan. Bukan dimanfaatkan, tapi berkontribusi. Bedakan ya dengan dimanfaatkan. Nah, dari 3 hal tadi itu kira-kira ya, personal improvement-nya, skill, kapasitasnya, ilmunya, spiritual improvement-nya, kedekatan kita sama Allah, social
empowerment-nya, jiwa sosialnya, kebermanfaatan kita kepada orang, nggak hanya dengan harta, dengan tenaga. Tadi si dokter nggak ngeluarin harta mungkin, tapi dia ngeluarin tenaga. Pertanyaannya, sudah di angka berapa? 1-5. Nggak perlu ditulis di kolom komentar. Kalau tadi yang sudah dibandingkan, sudah menjawab 3, 4, mendekati 5, betulkah? Jika 3 ukuran tadi kita sematkan dalam diri kita sudah menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan 2023 nanti Allah berikan kemudahan, kita menjadi pribadi yang move on, lebih baik secara personal improvement, secara spiritual improvement, dan tentunya secara social empowerment. Mudah-mudahan manfaat, mohon maaf agak panjang, mudah-mudahan ini menjadi bekal di akhir tahun ini, hidup kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saatnya kita move on. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Saatnya move on, jangan tunggu nanti gitu ya. Jangan tunggu tanggal 31 dulu gitu ya, tapi mulailah dari sekarang gitu. Karena tentu kita tidak tahu nih apa yang terjadi setelah ini. Apakah kemudian kita masih diberikan kenikmatan sehat, ataukah kita juga masih diberikan kenikmatan panjang umur gitu ya. Maka mulailah dari sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan menunda-nunda. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Bismillah, insya Allah mulai hari ini ya, mulai detik ini kita terus berupaya untuk bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ibadah kita. Insya Allah mudah-mudahan tergolong sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur, hamba-hamba yang selalu ikhlas dan bersabar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sepertinya ini mengena banget jadi dalam diri kita. Sampai-sampai mungkin kita juga lupa pertanyaannya apa yang ingin kita tanyakan. Tapi semuanya ini ilmu semua, daging semua yang diberikan. Jadi kita tidak bingung jadi mau bertanya apa gitu ya. Tapi sudah dijelaskan semuanya jadi pada kesempatan pagi kali ini. Syukuran jazakallah Ustaz atas ilmu dan nasihatnya pada kesempatan hari ini. Dan mungkin boleh Ustaz pimpin doa di akhir Ustaz sebelum nanti kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi kali ini. Baik, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Yuk kita niatkan, mudah-mudahan keberkahan suratul Fatihah ini memberikan energi kepada kita, memudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita, menyembuhkan yang sedang Allah berikan sakit, Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah mudahkan, yang sedang sempit Allah lapangkan dengan berkahnya suratul Fatihah. Kita doakan juga mudah-mudahan dengan berkahnya suratul Fatihah, orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah lapangkan kuburnya, Allah ringankan hisabnya, Allah berikan tempat yang terbaik. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala usahanya, dan mudah-mudahan dengan berkahnya Fatihah ini juga kita doakan bisnis kita, usaha kita, kerjaan kita, mudah-mudahan semuanya lancar, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi kali ini di Jumat pagi ya, kajian rutin Iskariman. Insya Allah kita ketemu kembali di yang akan datang pekan ke-110 berarti ya. Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, insya Allah dalam setiap ilmu yang kita cari, ilmu yang kita nasihat yang kita dapatkan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa pula kita doakan ya guru-guru kita, Ustaz Asep Supriyatna dan juga Ustaz Iwan Januar yang selalu rutin memberikan ilmunya kepada kita di setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan Allah berikan kelancaran dalam usahanya, dalam rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya selalu diberikan kesehatan untuk selalu bisa memberikan ilmunya, memberikan nasihatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan katsir. Mari kita tutup kajian pagi kali ini bersama Ustadz Asep. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallahu khairan katsir Ustaz Asep atas waktu dan kesempatan ini dan ilmunya, dan terima kasih juga kepada Iskariman, mudah-mudahan terus berkontribusi untuk umat bisa menjadi lebih baik ke depannya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbil Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Karena